Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmi Akmalia, mahasiswa STKIP Muhammadiyah Bogor, Prodi Administrasi Pendidikan, semester 3A dengan nomor NIM 0142S1A 0024. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Perkantoran dengan dosen pengampunya yaitu Ibu Resya Fahrunisa MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi kantor dan konsep komunikasi kantor. Apa itu organisasi kantor dan seperti apa konsep komunikasi kantor? Organisasi kantor adalah suatu proses yang menjadi tempat orang-orang berinteraksi untuk mencapai tujuan kantor. Organisasi kantor adalah suatu rangka dasar yang menjadi tempat orang-orang melangsungkan kegiatannya untuk menerima, menyimpan, mengolah, dan menyajikan informasi. Dalam organisasi kantor, terdapat dua jenis unsur, yaitu unsur inti dan unsur kerja, di mana kedua unsur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Unsur inti merupakan unsur penting dalam organisasi perkantoran, yaitu manusia yang berada di dalamnya, adanya interaksi setiap manusia yang ada di dalam kantor. Unsur kerja merupakan sumber daya insani, nirsani, dan konseptual yang terdapat dalam kantor. Model organisasi kantor. Dalam organisasi kantor, terdapat 3 jenis model yang biasa digunakan dalam pengorganisasian pekerjaan kantor, baik di lingkungan pemerintah maupun di instansi swasta. Yang pertama yaitu sentralisasi, merupakan kegiatan yang menitik beratkan pada pengawasan dari pusat dan dinyatakan dalam instruksi secara terperinci mengenai pekerjaan-pekerjaan yang terpusat. Yang kedua yaitu desentralisasi, merupakan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh unit atau bagian-bagian. Sedangkan asas campuran merupakan gabungan dari asas sentralisasi dengan desentralisasi. Prinsip organisasi perkantoran. Prinsip organisasi merupakan hal penting dalam sebuah perusahaan karena prinsip organisasi akan memberikan banyak dampak efektif maupun efisiensi pengguna sumber daya yang ada. Spesialisasi pekerjaan. Spesialisasi merupakan pembagian tugas yang spesifik sesuai dengan kebutuhan organisasi. Departementalisasi melakukan pengelompokan pekerjaan yang serupa dalam sebuah departemen. Rantai komando. Rantai komando menjelaskan bagaimana laporan pekerjaan akan dilaporkan, siapa yang akan bertanggung jawab, dan kepada siapa laporan itu akan disampaikan. Rentang pengawasan. Rentan pengawasan digunakan untuk melakukan pengawasan kepada para bawahan. Yang kelima yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Berhubungan dengan bagaimana pimpinan dalam mengambil keputusan dalam organisasi. Formalisasi merupakan dokumen tertulis yang mengidentifikasikan, menjelaskan pekerjaan dan tugas serta spesifikasi pekerjaan. Selanjutnya, struktur organisasi perkantoran. Struktur organisasi perkantoran adalah pusat melaksanakan aktivitas perkantoran. Struktur organisasi merupakan kerangka dan tata perwujudan pola hubungan antara tiap bagian. Dalam organisasi biasanya dijumpai 6 struktur organisasi. Yang pertama, organisasi garis. Organisasi garis merupakan bentuk organisasi yang paling sederhana. Bentuk ini disebut juga sebentuk lurus atau bentuk jalur. Organisasi lini dan stop. Organisasi lini dan stop merupakan perkembangan dari organisasi lini di mana orang-orang lini terdiri dari orang profesional dan lebih bersifat teknik dalam tugasnya. Struktur produk. Mengingat semakin berkembangnya suatu perusahaan pada beberapa produk, baik produk yang sama maupun produk yang berbeda sama sekali, perusahaan tersebut memerlukan suatu penyusunan atau perkembangan terhadap struktur organisasi karena tidak memadai lagi dengan hanya menggunakan struktur organisasi fungsional. Struktur komite. Struktur ini memberikan fungsi utama pada kebanyakan perusahaan. Beberapa komite melakukan fungsi manajerial di mana yang lainnya hanya sebagai penasihat. Organisasi matrik disebut juga sebagai organisasi manajemen proyek, yaitu organisasi di mana penggunaan struktur organisasi menunjukkan di mana para spesialis yang mempunyai keterampilan di masing-masing bagian dari kegiatan pemasaran dikumpulkan lagi menjadi satu untuk proyek yang harus diselesaikan.